Amenangi zaman edan, ewu hoyo ing pambudi. Melu edan noratahan, yen tan milu anglakoni. Boyo katuman melik, kaliren wekasanipun, dilalah kersa Allah, bekjo bekjane kang lali, luwih bekjo kang eling lan waspada. Ya, kota ini mengingatkanku pada sosok pujangga besar Ronggowarsito. Sosok yang membuat kota Surakarta ini menjadi pusat kesusastraan pada abad ke-19. Saya ingin mencari di mana arsip kesusastraan tokoh besar tersebut. Dan bagaimana sejarah kota hebat ini dapat dipertahankan. Boleh, nanti kita bisa lihat koleksi yang ada di Radia Pustaka. Monggo, silahkan. Ini di ruang koleksi, ruang pertama. Jadi total koleksi di Museum Radia Pustaka adalah 15.216. Nah, di sini ada patung dari KRA Sosrodiningrat IV. Jadi beliau adalah Pate yang mendirikan museum. Ada juga patung pujangga yang ternyata terkenal ya, fenomenal di Surakarta terutama. Itu adalah patung Ronggowarsito yang ada di halaman depan itu. Jadi ini piala porselin dari Kaisar Napoleon gitu ya? Iya, yang dari Prancis untuk Pakubuwono keempat sekitar tahun 1811. Jadi apa ya, dengan motif pohon anggur, karena di Prancis juga banyak sekali kebun anggur yang memang menghasilkan wine, dan ciri khasnya seperti ini. Jadi ini pialanya bukan untuk suatu perlombaan sih sebenarnya, jadi ya kayak simbol-simbol kemegahan seperti itulah. Ada juga orgel di sini. Ini alat musik atau kotak musik kalau ini ya istilahnya. Ya kalau orang dulu hiburannya seperti itu. Kalau sekarang kan bisa pakai MP4 atau MP3, pakai radio ya, CD seperti itu. Kalau dulu masih pakai alat-alat seperti ini. Lanjut. Ini ada Pak Lutfi, ini Kepala UPT Museum Surakarta. Halo Ya, Pak Lutfi. ya, mari silakan datang. Iya. Ya. Ini lagi proses apa Pak kalau boleh tahu? Ini namanya kegiatan mises wayang ya. Ya, satu proses untuk mengawetkan koleksi wayang Iya. kulit kita agar lebih awet dengan cara diisis, dia diangin-anginkan saja. Oh, Ya, gitu. gitu ya. Ada nggak sih Pak program yang juga mengajak masyarakat gitu ya untuk ikut merawat atau melestarikan Museum Radia Pustaka? Oh banyak, kami punya program publik namanya ya. Di situ ada belajar bersama di museum yang melibatkan masyarakat umum. Ada belajar membatik, kemudian ada juga menggambar bersama yang melibatkan anak-anak SD. Ada juga yang belum lama ini napak tilas sejarah Radia Pustaka yang melibatkan komunitas sepeda. Jadi para komunitas sepeda ini sambil kita undang narasumber untuk menjelaskan tempat-tempat bersejarah yang terkait dengan Radia Pustaka sambil bersepeda. Gitu. Waduh, Seperti itu ya. menarik sekali ya Pak Iya. ya. Iya. Pak, saya mau lanjut ke dalam, mau ke ruang manuskrip karena saya ingin lebih tahu gitu tentang literasi kuno Museum Radia Pustaka. Iya, Gitu. boleh silakan ya. Terima kasih. Untuk lebih mengenal sosok pujangga besar seperti Ronggowarsito dan sejarah-sejarah lain, ruang manuskrip menjadi tujuan utama saya, di mana ruangan tersebut naskah-naskah kuno diterjemahkan. Dahulu di kawasan Bonrojo, yang sekarang lebih dikenal menjadi kawasan Sriwedari, terdapat pasar tradisional, gedung wayang orang, kebun binatang, dan Museum Radia Pustaka. Museum Radia Pustaka awalnya didirikan oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV pada 28 Oktober 1890 sebagai pusat literasi di Kasunanan, Surakarta. Menjadi pusat literasi karena dahulunya terdapat pujangga besar seperti Ronggowarsito yang turut serta menjadi inisiator pengumpul artefak-artefak di museum. Jadi saya menganggap museum ini adalah tempat untuk mempelajari banyak hal. Sehingga saya selalu bilang bahwa museum itu harus mengandung 3 hal. Yang pertama harus ada unsur rekreatif, artinya orang bisa rekreasi di sini.
bisa seneng di sini, bisa kerasan di sini. Lalu yang kedua, museum itu harus punya nilai edukasi. Artinya orang bisa belajar di sini, belajar apapun juga. Yang ketiga, museum itu bisa menjadi bernilai kultural. Artinya memperkenalkan peradaban sejarah masa lalu hingga masa sekarang. Semua bisa hidup tentram dan maju ke depan tanpa kehilangan jati diri kalau kita memang mau belajar banyak dari museum, terutama Museum Radio Pustaka. Saya itu sebenarnya waktu kecil itu pernah diajak ibu saya untuk berkunjung ke museum. Kemudian karena pengalaman itu membekas, sehingga saya hari ini mengajak anak saya untuk berkunjung ke sini. Terus menurut saya sih hal penting untuk mengetahui tentang sejarah itu bukan hanya tentang bagaimana menambah wawasan saja ya, tetapi bagaimana kita mengenali siapa diri kita. Kenapa aku datang ke museum? Pertama, saya penasaran. Soalnya dulu saya menganggap bahwa museum itu sesuatu yang membosankan, terus melihat benda-benda mati yang nggak ada maknanya, menurut saya kayak nggak ada hal yang menarik gitu. Kemudian saya iseng-iseng aja datang ke Museum Radio Pustaka Solo, dan ternyata saya menemukan banyak insight di situ. Jadi banyak hal-hal yang semulanya saya tidak menduga, dan saya akhirnya mendapatkan value tentang sejarah, terutama di Kota Solo yang sangat-sangat indah dan sangat bermakna. Hingga hari ini, para pengurus museum senantiasa tetap mengupayakan bagaimana peninggalan sejarah ini dapat terawat dan bertahan, sehingga dapat terus diperkenalkan kepada anak cucu, karena dengan cara tersebut, sejarah akan lestari. Melihat raut wajah dan ketulusan mereka, ternyata inilah sosok-sosok di balik cerita sejarah yang terus bertahan. Dan ini bukan hanya tugas mereka. Sebagai generasi muda, peran kita sangat besar untuk turut melestarikan. Main yuk ke museum!